Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Eva Nur Aisyah NIM 033, Rian Prayogo NIM 009, dan Rivaldi Dias Yudhistira NIM 042 akan mempresentasikan makalah hukum acara perdata tentang kekuasaan mengadili. Pembahasan pertama yang akan kita bahas di sini yaitu tentang A. Kekuasaan mengadili merupakan syarat formil. Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan. Nah, apa itu kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan? Kewenangan absolut pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan negeri, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Menurut Yahya Harahap, pembagian lingkungan peradilan tersebut merupakan landasan sistem peradilan negara di Indonesia yang terpisah berdasarkan yurisdiksi. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, pembagian itu berdasarkan pada lingkungan kewenangan yang dimiliki masing-masing berdasarkan diversity jurisdiction. Kewenangan tersebut memberikan kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan subject matter of jurisdiction, sehingga masing-masing lingkungan berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Lingkungan kewenangan mengadili itu meliputi A. Peradilan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, memeriksa dan memutus perkara dalam hukum pidana umum maupun khusus dan hukum perdata umum maupun niaga. B. Peradilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, memeriksa dan memutus perkara perkawinan, kewarisan, wakaf, dan sedekah. C. Peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, memeriksa dan memutuskan sengketa tata usaha negara. Dan yang terakhir, peradilan militer yang berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana yang terdakwanya adalah TNI dengan pangkat tertentu. Kemudian, apa itu kewenangan relatif pengadilan? Kewenangan ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan. Kewenangan relatif akan menjawab pertanyaan peradilan wilayah manakah yang berwenang untuk mengadili suatu perkara tertentu. Berbeda dengan kewenangan absolut yang ditentukan oleh undang-undang. Kewenangan relatif ini ditentukan dalam hukum acara masing-masing peradilan yang bersangkutan. Permasalahan kekuasaan atau yurisdiksi mengadili timbul disebabkan berbagai faktor seperti faktor instansi peradilan yang membedakan eksistensi antara peradilan banding dan kasasi sebagai peradilan yang lebih tinggi berhadapan dengan peradilan tingkat pertama. Faktor ini dengan sendirinya menimbulkan masalah kewenangan mengadili secara internasional. Perkara yang menjadi kewenangan peradilan yang lebih rendah tidak dapat diajukan langsung kepada peradilan yang lebih tinggi. Ada juga faktor perbedaan atau pembagian yurisdiksi berdasarkan lingkungan peradilan yang melahirkan kekuasaan atau kewenangan absolut bagi masing-masing lingkungan peradilan yang disebut juga atribusi kekuasaan.
Selain perbedaan lingkungan, ditambah lagi dengan faktor kewenangan khusus yang diberikan undang-undang kepada badan ekstrajudisial, seperti arbitras atau mahkamah pelayanan. Bahkan masalah yurisdiksi ini dapat juga timbul dalam lingkungan peradilan, disebabkan faktor wilayah yang membatasi kewenangan masing-masing peradilan dalam lingkungan wilayah hukum atau daerah tertentu yang disebut kewenangan relatif atau distribusi kekuasaan. Permasalahan yurisdiksi mengadili merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Kekeliruan mengajukan gugatan kepada lingkungan peradilan atau pengadilan yang tidak dapat berwenang mengakibatkan gugatan tersebut salah alamat sehingga tidak sah dan dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan gugatan yang diajukan tidak termasuk yurisdiksi absolut atau relatif pengadilan yang bersangkutan. Saya Rian Prayogo, NIM 009 akan menjelaskan tentang kekuasaan absolut mengadili. Landasan penentuan kompetensi absolut berpatokan kepada pembatasan yurisdiksi badan-badan peradilan. Setiap badan peradilan telah ditentukan sendiri oleh undang-undang batas kewenangan mengadili yang dimilikinya. Pembatasan yurisdiksi masing-masing badan peradilan dapat mengacu kepada berbagai ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman secara jelas dan tegas menyatakan bahwasannya kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selanjutnya C. Kewenangan relatif pengadilan negeri. Kompetensi relatif berdasarkan pasal 118 ayat 1 HIR, pengadilan negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi 1. Di mana tergugat bertempat tinggal. Yang kedua, di mana tergugat sebenarnya berdiam jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya. Yang ketiga, salah satu tergugat bertempat tinggal jika ada banyak tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum pengadilan negeri. Yang keempat, tergugat utama bertempat tinggal jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya. Yang kelima, penggugat atau salah satu dari penggugat bertempat tinggal dalam hal. Keenam, tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui di mana ia berada. Tergugat tidak dikenal. Yang ketujuh, dalam hal tersebut di atas dan yang menjadi objek gugatan adalah benda yang bergerak atau benda yang tidak bergerak atau tanah, maka di tempat benda yang tidak bergerak terletak. Yang kedelapan, ketentuan HIR dalam hal ini berbeda dengan RBG. Menurut pasal 142 RBG, apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada pengadilan negeri di mana tanah itu terletak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rivaldi Dias Yudhistira. Kepadanya saya persilakan. D. Sengketa wewenang mengadili. 1. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagai rujukan. Mengenai permasalahan sengketa, kewenangan mengadili diatur dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 terdiri dari pasal itu saja. Nomor 2, bentuk sengketa kewenangan mengadili menurut pasal 33 ayat 1. A. Sengketa kewenangan absolut. Yang B. Sengketa kewenangan relatif. Nomor 3, patokan menentukan sengketa kewenangan mengadili. Yang nomor 4, MA yang berwenang memutuskan. Yang nomor 5, yang berhak mengajukan. A. Pihak yang berperkara. Prosedur-prosedurnya adalah: yang pertama, mengajukan permohonan. Yang kedua, permohonan diajukan kepada MA. B. Pengadilan yang terlibat. Salah satu pengadilan yang terlibat dalam sengketa mengadili secara moral harus bersifat proaktif, mengajukan permasalahan itu kepada MA. Misalnya, setelah satu pihak yang berperkara menjelaskan apakah dalam bentuk
seksepsi atau jawaban bahwa perkara yang disengketakan sama persis dengan perkara yang diperiksa dalam pengadilan lain. Setelah itu salah satu pengadilan yang terlibat harus meminta penyelesaian kepada MA. Sebaliknya, sambil menunggu putusan dari MA, proses pemeriksaan dihentikan oleh masing-masing pengadilan yang terlibat agar dapat dihindari penjatuhan putusan yang saling bertentangan. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.